Sebelumnya pemirsa, pekan lalu Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendorong pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus segera dilakukan. Gibran menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset harus dibahas serius, komprehensif, dan transparan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengungkapkan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset sangat mendesak untuk disahkan oleh Dewan Legislatif. Para koruptor tidak cukup hanya dihukum penjara, tetapi harus dimiskinkan agar harta yang diperoleh dari korupsi bisa dikembalikan ke negara. Gibran menjelaskan di tahun 2024 saja, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai 310 triliun rupiah. Namun hanya sebagian kecil, yakni 1,6 triliun rupiah yang kembali ke kas negara. Sementara 90% sisanya menguap begitu saja dan bahkan masih bisa dinikmati oleh para koruptor. Gibran mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan. Kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU Perampasan Aset yang saat ini menjadi sangat penting. Dalam rapat balik DPR mengenai evaluasi RUU Prolegnas Prioritas 2026 pada 10 Februari lalu, Komisi 3 DPR menetapkan 4 rancangan RUU sebagai prioritas pembahasan pada tahun 2026. Salah satunya RUU Perampasan Aset yang kini masih dalam tahap penyusunan naskah akademik. Sebelumnya dalam rapat Komisi 3 DPR dengan Badan Keahlian DPR pada 15 Januari lalu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Sari Yulianti mengatakan dalam pembentukan RUU Perampasan Aset, Komisi 3 DPR RI ingin memaksimalkan partisipasi masyarakat. Kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekedar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut. RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana merupakan inisiatif panjang sejak 2008 hingga 2009. Draft pertama berhasil disusun pada tahun 2012, namun tak kunjung ditindaklanjuti. RUU ini terus tertunda, keluar masuk prolegnas, termasuk prolegnas 2015 hingga 2018, hingga masuk prolegnas prioritas 2025 hingga 2026. Didorong kembali oleh Presiden Prabowo dan Gibran pada 2025. Tim Liputan Berita 1.